Halo, balik lagi di channel YouTube gue Dani Beler. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Mantap, baru upload lagi kali ini. Nah, di hari ini gue akan membagikan referensi 5 stand up komedian luar negeri yang menjadi panutan gue dalam menulis materi. Karena kita tahu ya, stand up komedi kan dari luar negeri, terus lama-lama ada di Indonesia. Jadi serba sedikit kita ada terpengaruhnya sama komika luar negeri. Nah, gue akan menyebutkan 5 komika luar negeri favorit gue yang bisa kalian akses di Netflix kalau mau nonton. Oke? Komika yang pertama adalah Gabriel Iglesias. Nih, gokil. Gabriel Iglesias ini adalah stand up komedian asal Amerika. Dengan perawakan yang seperti ini, gendut, gempal, putih, cabi, lucu, itu berhasil menarik perhatian warga Amerika. Banyak banget fansnya loh. Gila, Gabriel Iglesias tuh fansnya banyak banget. Bahkan nih, gue pernah nonton di spesial terakhirnya, Gabriel Iglesias nyebutin setupnya, penonton nyebutin punchline-nya. Saking sering ngikutin stand up dia dan hafal materi dia, gila nggak lo? Jadi Iglesias nyebutin setupnya, penonton punchline-nya. Kayak David Naib nih bawain Bila Ku Mati, terus penonton kau juga mati gitu. Anjing sing elong, tapi stand up, gokil nggak lo? Gabriel Iglesias saking dicintainya warga Amerika. Dan menurut gua di luar itu, kekuatan dari stand up Gabriel Iglesias adalah terletak di storytellingnya. Kalau lu nonton di Netflix, storytellingnya tuh bagus banget. Walaupun gua nggak terlalu ngerti bahasa Inggris, begitu dia storytelling, gua tuh ngerasa kayak gua les bahasa Inggris tapi listening gitu. Kayak aduh anjing, aduh hai banget gitu. Nyampe, pesannya nyampe, terus gua kayak masuk ke dalam ceritanya, bagus banget. Apalagi kalau dia udah impersonate seseorang, itu percis banget, mirip banget. Pakai teknik diafragma, tau nggak lo? Teknik-teknik yang kayak G Pamungkas gitu. Gue nggak tahu nama itunya apa ya, cuman mengandalkan suara lah. Ada satu impersonate yang gue suka, dia impersonate polisi. Jadi kan dia megang mikrofon, terus polisi di Amerika kan suka nyenterin tuh, nyentar. Terus si mikrofon ini dibalik sama dia, dibalik terus kayak center gini, set, terus dibalik lagi ngomong center lagi. Anjing, keren banget tuh. Yang masalah dia nyampein beatnya tentang materinya tentang kalau lu mau kalau lu mabok terus lu bawa mobil untuk menghindari razia, caranya adalah dari jauh udah kelihatan ada razia, lu segera melipir, terus lu dari setir pindah ke kursi penumpang. Jadi kalau misalkan polisi nyamperin, ini si supirnya kemana nggak tahu, saya mabok, saya ditinggal temennya. Itu bagus. Dan ada satu materi dia tentang storytelling yang menurut gua bagus banget. Dia ngebahas tentang waktu itu tampil di India. Waktu itu dia ke India untuk stand up. Dia nyeritain dari dari hotel menuju venue itu dia naik taksi, dan lalu lintas di India itu padat banget, saling melaju, tapi nggak ada yang kecelakaan, nggak ada yang tabrakan, cepet banget, ngebut banget gitu. Sampai kalaupun ada yang kecelakaan terus meninggal, mayatnya diangkat, ditaruh di pinggir jalan, terus dilindas oleh motor gitu, lewat aja kayak nggak ada apa-apa gitu. Terus Gabriel Iglesias tuh bingung, itu ada orang yang meninggal kok lu pada cuek-cuek aja sih. Tapi tetap aja terus taksinya nggak menggubris, terus supir taksinya terus melaju cepat, wong sampai di titik si taksinya berhenti. Terus Gabriel nanya, lu kenapa berhenti? Terus taksinya ngomong, depan gua ada sapi. Lah, itu ada yang orang meninggal, lu tetap maju, tetap cuek-cuek aja. Ya mungkin sapi ini reinkarnasi dari dia. Nah itu bagus. Kenapa? Karena budaya India kan kita tahu ya, sapi itu adalah sesuatu yang mereka hormati, entah itu Tuhan dan itu dewa, kita nggak pernah tahu. Jadi punchline-nya adalah si supir taksi bilang, ya bisa jadi sapi ini adalah reinkarnasi yang orang tadi, jadi kita harus hormati. Itu bagus banget. Gabriel Iglesias di Netflix, tonton. Komika yang kedua, Jokowi. Kalau lu pernah nonton stand up komedinya Jokowi, tonton deh yang terbaru di Netflix. Gue lupa judulnya, tapi yang pasti pas dia tampil itu panggungnya tuh ada tulisan Jokowi. Itu yang terbaru stand upnya di Netflix. Nah di situ gue tuh sangat-sangat suka sama Jokowi karena gaya storytellingnya 2 kali lipat daripada Iglesias. Kita tahu Gabriel Iglesias kan storytellingnya bagus banget. Nah Jokowi itu jauh lebih bagus daripada Gabriel Iglesias. Ekspresif, penuh dengan emosi, powerful gitu. Nggak ada emosi yang sia-sia. Apapun yang dia keluarkan selalu menjadi bahan punchline gitu. Nah, di luar dari storytelling, materinya juga gue suka di show terakhir tuh yang tulisan Joko itu. Dia kan asal Filipina. Dia ngebahas tentang orang Asia masak nasi pakai ini jari itu. Orang Asia masak nasi pakai jari aja. Pokoknya itu gitu. Terus gue ngerasa kayak, kok lu tahu sih budaya Indonesia seperti itu gitu. Jadi relate aja gitu. Terus dia ngebahas tentang bokep, terus ngebahas tentang anaknya
gimana kalau misalkan nanti anaknya jadi gay gitu. Gue suka sih cara dia storytelling, terus penuh dengan sikap, penekanan, terus tegas gitu. Punchline-nya tuh nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang kecil, semuanya gede, dar. Dan gue suka patahannya juga kenceng banget. Kita tuh kayak seakan-akan nggak akan nebak kalau dia bakal lari ke situ punchline-nya. Pokoknya Jokowi rekomendasi gue juga di Netflix. Lu kalau mau nonton silakan buka Netflix terus cari Jokowi yang terbaru. Di cover posternya kalau nggak salah ada tulisan di belakangnya, backgroundnya tulisan Jokowi. Itu yang terbaru yang bahas tentang nasi. Jokowi storytellingnya oke juga. Komika yang selanjutnya adalah Daniel Sloss. Kalau lu pernah nonton Daniel Sloss di acara TV atau di YouTube, terus dia lagi bawain berita, yaitu salah satu dari profesinya Daniel Sloss. Daniel Sloss ini adalah stand up comedian asal Skotlandia. Dia bikin special show di Netflix, itu 2 judulnya. Yang pertama Dark, yang kedua Jigsaw. Kayak di partisi gitu, 60 menit bahas Jigsaw, sisanya 60 menit bahas Dark, sisanya bahas Jigsaw. Dark ini menceritakan tentang satir, tentang kegelapan lah, adanya meninggal, pedofilia, homofobik, segala macam. Pokoknya di judulnya yang bertajuk Dark. Tapi yang gua suka di judul yang Jigsaw itu tuh dia memberikan impact. Jadi gua kasih tahu dulu. Daniel Sloss ini pembawaan karakternya, storytellingnya juga tidak sebagus Jokowi, tidak sebagus Glesias, tapi cukup gitu, kayak nggak terlalu tegang, nggak terlalu tegas, nggak terlalu ekspresif seperti Jokowi, tapi pesannya sampai. Nah ini yang gua suka. Gue tuh paling suka stand up comedian yang memberikan impact ke penonton. Kayak misalkan penonton pulang tuh bawa sesuatu, gue suka. Nah, balik lagi di judul dia yang bertajuk Jigsaw, dia bahas tentang relationship, tentang hubungan pacaran, keluarga. Tapi gara-gara stand up itu yang bertajuk Jigsaw itu 6.000 apa 600 ya, 600.000 ya gue lupa. Pokoknya ribuan orang abis nonton special show itu semuanya putus. Yang pada pacaran pada putus. Gila, ngaco nggak lu? Lu penasaran nggak kenapa orang-orang pada putus setelah nonton stand up dia? Ternyata dia di stand upnya yang bertajuk Jigsaw itu bahas tentang pacaran. Pokoknya dia merasa pacar itu adalah toksik, pacar itu nggak berguna lah, bangsa. Pokoknya dia suka kesendirian. Dia berstatement bahwa orang-orang yang pacaran adalah orang-orang yang membayar orang untuk nemenin mereka karena mereka takut kesendirian. Nah itu bagus tuh. Fenomena itu gue alamin di kalangan teman-teman gue juga. Banyak orang yang pengen pacaran hanya karena dia nggak mau sepi, nggak mau kesendirian, takut akan jomblo. Nah si Daniel Sloss tuh menabrak fenomena itu. Setelah dia bahas itu, tai lah, cinta tuh nggak ada, cinta sejati tuh nggak ada, segala macam. Terus penontonnya nyaut gitu. Bukan penonton nyaut, dia bilang cinta sejati itu nggak ada, gue nggak percaya adanya cinta sejati. Terus closingnya adalah kalau dari penonton semua di sini menganggap umur lu mah belum terlalu tua, lu belum menemukan cinta sejati. Gue juga dulu berpikiran seperti lu katanya, tapi lama-lama gue menemukan cinta sejati gue. Terus Daniel Sloss bilang, kalau memang seperti itu, gue pengen banget jadi ayah, gue pengen jadi suami yang baik. Tapi kalau itu nggak ada, berarti artinya dari kecil lu sudah takut kesendirian sehingga lu bayar seseorang buat nemenin lu. Daniel Sloss. Itu kutipan sederhananya dari show Jigsaw ya, yang bertajuk Jigsaw. Pokoknya bahas relationship. Gue suka sudut pandangnya unik-unik, terus ada sesuatu yang baru yang gue terima dari stand up-nya, bahas tentang keluarga, tentang pacar, tapi dari sisi lain nggak murahan gitu, elegan gitu. Pokoknya yang penasaran nonton di Netflix, judulnya Daniel Sloss Jigsaw. Mantap. Komika selanjutnya adalah Dave Chappelle. Kita semua tahu lah ya, Dave Chappelle ini cukup senior juga. Ibarat di Indonesia tuh kayak siapa ya? Kayak Panji, tapi kan Panji belum terlalu tua ya. Jadi good father-nya lah, good father-nya. Pokoknya semua komedian luar negeri tuh kenal Dave Chappelle. Sangat respect ke Dave Chappelle. Oh kayak ini, kayak rapper dia ini si Iwake, Kang Iwa. Mantep banget. Ya selayaknya senior lah ya, nggak mungkin ngasih punchline remeh, terus ngasih pandangan-pandangan umum kayak misalkan gue tuh jomblo ya, nggak akan mungkin itu terjadi kepada Dave Chappelle. Dia bikin special show udah banyak, bahkan special show yang terbaru, gue nggak tahu nih di Netflix ada apa enggak, cuman kemarin gue lihat cuplikannya di YouTube, dia ngebahas tentang kematian si pebasket kemarin, siapa sih? Kobe Bryant kalau nggak salah. Jadi dia punya kedekatan emosional dengan Kobe Bryant. Nah yang gue suka dari Dave Chappelle adalah kita nggak usah ngomongin punchline karena punchline-nya udah bagus banget semuanya. Kita nggak usah ngomongin tentang storytelling karena selayaknya bapak-bapak storytellingnya yang biasa aja. Cuman yang gue suka adalah sikap dari sikap dia di panggung, di atas panggung. Dia tuh benar-benar mencerminkan bahwa dia bintang. Gue suka itu, kayak dia tuh rockstar gitu. Bahkan di judulnya yang ini banget.
Sampai dia lagi stand up, terus dia minta rokok ke penonton gitu. Kayak lagi stand up ngomong, aduh gua asem nih, bagi rokok dong. Terus dilemparin rokok sama penonton, terus dia bakar. Anjay, stand up sambil ngerokok. Idih, sadis, ngeri. Nah di special show ini juga dia ngebahas tentang O.J. Simpson. O.J. Simpson itu adalah pembunuh berantai ya, pembunuh besar di Amerika. Terus dia ketemu O.J. Simpson, gimana kesannya, terus pandangan dia. Terus dia bahas ISIS juga, bahas keluarganya, dia melihara anjing. Itu bagus banget. Nah yang gue suka dari Dave Chappelle adalah gara-gara stand up dia, gue jadi tahu hal-hal yang terjadi di luar negeri, di Amerika. Jadi dia tuh selalu membawa isu apapun, isu kulit hitam, isu polisi, isu pembunuhan, isu kemiskinan, pedofilia, seks, segala macam. Dia tuh selalu membawa isu yang kalau gue nonton, gue jadi tahu di Amerika lagi seperti apa situasinya. Itu yang gue suka. Dave Chappelle gue suka. Lu tonton deh banyak judul-judulnya Dave Chappelle yang keren-keren banget. Steak and Stone bagus tuh. Terus yang tadi juga bagus tuh, yang dia ngerokok di atas panggung. Anjay, rockstar banget. Sekarang gua tanya, Panji nggak pernah ngerokok di atas panggung. Siapa? Ada yang berani ngerokok di atas panggung? Gila. Itu show dia menyatakan bahwa ini show gua, jadi gua mau gua. Bahkan di show-nya yang ini, dia sempat closing nih, sekian nama saya Dave Chappelle. Cabut dia ke belakang panggung. Penonton tuh sorak-sorai itu dia. Si Dave Chappelle-nya balik lagi ke panggung. Tar dulu. Duduk lagi. Gue lupa ada satu beat yang gak kebawain. Terus si penontonnya duduk lagi. Terus dia nyampein lagi beat terakhirnya. Bener-bener terakhir dari closing kayak. Baru dia nyampein satu beat. Pecah dar. Dah, beres. Sekian nama gue Dave Chappelle. Anjay. Rockstar banget. The best. Dave Chappelle. Yang selanjutnya adalah Chris Rock, the one and only Chris Rock. Gue suka Chris Rock. Yang gue suka adalah di special show dia yang terakhir bertajuk Tamborin. Kalau lu tahu nih Tamborin. Di Tamborin ini dia ngebahas tentang isu polisi Amerika, kulit hitam, bullying. Dia kan pro bullying. Yang gue suka dari Chris Rock adalah mematahkan argumentasi orang umum. Kita pengennya nggak ada bullying karena bullying itu bisa merusak pertumbuhan anak atau bisa menyakitkan si anak tersebut. Tapi justru si Chris Rock pro di saat orang lain kontra, terus si Chris Rock malah pro. Gue justru setuju adanya bullying. Premisnya bagus banget. Gimana lu bisa menghadapi kerasnya dunia kalau lu dibully di sekolah aja lu nangis? Secara argumentasi bisa gue terima, iya juga ya gitu. Makanya anak gua walaupun kulit hitam, dia udah tahu nih anaknya kulit hitam di sekolah pasti dibully. Caranya adalah ya gue siasati, gue udah prepare anak gua nih, gua kasih duit buat beli buku, buat jajan, ini buat dipalak. Tuh dia nyiapin. Jadi kalau misalnya ada yang malak orang-orang kulit putih itu, bagi duit lu, santai-santai, gue udah dibekelin sama bokap gue, nih gitu. Gue suka sudut pandangnya menarik, terus tidak umum. Makanya yang bikin mahal stand up adalah si sudut pandangnya ini. Nggak boleh terlalu murahan, nggak boleh terlalu murahan, nggak boleh terlalu umum. Semakin umum semakin tidak menarik. Semakin khusus atau semakin nyeleneh itu semakin bikin orang, kenapa dia mikir gini ya? Chris Rock ini bagus banget, storytellingnya juga oke. Kayak Kevin Hart, dia tuh kayak menggebu-gebu, nyolot gitu, kayak marah-marah terus kayak Regen gitu, marah. Chris Rock tuh selalu membawa sudut pandang yang menabrak sudut pandang umum. Jadi orang lain kontra dia bisa pro, orang lain pro dia bisa kontra. Pokoknya selalu berada di titik anti mainstream. Gue suka Chris Rock. Cari di Netflix, judulnya Tamborin, Chris Rock. Sebenarnya masih banyak komika luar negeri, ada Kevin Hart, ada Hasan Minhaj, Jim Carrey, Sarah Silverman. Kenapa gue sebutkan hanya 5? Karena menurut gue 5 itu yang bikin gue jadi semangat lagi nulis materi. Karena kalau misalkan lu perhatiin, gue kan gayanya storytelling banget. Jadi gue selalu ngiblat ke 5 komika luar negeri ini. Jadi kalau lu mau ngakses atau mau nonton 5 komika favorit atau rekomendasi gue dari stand up luar negeri yang bisa lu akses, silahkan lu akses di Netflix. Itu aja dari gue. Terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.